Baik pemirsa, kita ke informasi lainnya. Dibangun dengan anggaran fantastis 435 miliar rupiah. Jembatan emas atau jembatan buka tutup di Bangka Belitung kini tak berfungsi. Pemprov Bangka Belitung menghentikan operasi buka tutupnya karena dinilai boros anggaran. Jembatan emas Provinsi Bangka Belitung yang dibangun dengan anggaran 435 miliar rupiah kini tidak bisa dilintasi kendaraan penghubung dua kabupaten kota. Pemprov Bangka Belitung menghentikan operasi buka tutup jembatan guna efisiensi anggaran. Sebab untuk menjalankan sistem buka tutup jembatan menelan anggaran mencapai 1,6 miliar rupiah untuk bahan bakar. Selain itu dikhawatirkan menghambat keluar masuknya kapal pembawa sembako ke pelabuhan. Sebab jika buka tutup tidak berfungsi, maka kapal barang berukuran besar tidak akan bisa lewat. Jadi kata Pasar Bangka ngecil bara, buka dulu lah. Orang ngomong gubernur gila lah istilahnya. Risiko tinggi bagi saya takut. Nah, jadi jembatan ini mungkin harus ada solusinya. Bagaimana jembatan ini tidak mungkin lagi kita tutup. Karena biayanya 1,6 M setahun. Hanya ngangkat itu doang. Belum karyawannya. Jadi saya putuskan kepada rakyat Pangkal Pinang dan sekitarnya, muterlah jalan dulu ke tempat lain. Kita utamakan dulu. Tapi kita utamakan bagaimana pengerukan ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya selesai. Ada solusinya. Imbas dengan aktifkannya, sehingga jembatan tidak bisa lagi dilalui kendaraan yang sedianya untuk memangkas jarak tempuh dua wilayah, Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah ruang kelas sekolah dasar negeri Kledokan, Depok, Sleman roboh. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Sementara 24 siswa kelas 6 hari ini menjalani ujian sekolah di ruangan lain. Hilang, Bu. Mati. Hilang, Robohnya atap ruang kelas 6 SD Kledokan Catur Tunggal Depok, Sleman terjadi pada Minggu dini hari. Robohnya atap diduga terjadi akibat lapuk dimakan rayap. Kondisi itu diperparah dengan turunnya hujan dalam beberapa hari terakhir. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Akibat kejadian itu, 24 siswa kelas 6 terpaksa menjalani ujian sekolah di ruangan kelas 1 dan kelas 2. Untuk sementara itu kemarin pas kami turunkan itu karena lapuk dimakan rayap, kemudian sebelumnya juga ada hujan deras, nah mungkin itu juga mendorong untuk runtuhnya ya. Gitu, Pak. Tapi pas nggak ada siswa ya Bu ya Pak? Nggak ada, jam 12 malam Pak. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi sarana dan prasarana sekolah yang masih memprihatinkan di daerah. Ia mengatakan para kepala daerah agar bertanggung jawab membenahi sekolah di daerahnya. Perbaikan sarana semua sekolah kita harapkan mungkin sekarang baru bisa 11.000 sekolah, tapi begitu kita bisa dapat penghematan, begitu dapat dana lebih, terus akan kita tambah perbaikan itu. Pemerintah memperkirakan butuh waktu 30 tahun untuk memperbaiki kondisi seluruh sekolah yang rusak di Indonesia. Sebanyak 330.000 sekolah dari berbagai jenjang yang ada di Indonesia, 200.000 diantaranya merupakan sekolah negeri. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo menerima Presiden Senat Kerajaan Kamboja Hun Sen di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Senat Kerajaan Kamboja Hun Sen tiba di Istana Kepresidenan pukul 11 waktu Indonesia Barat dan disambut pasukan kehormatan istana. Presiden Prabowo menyambut langsung Presiden Senat Hun Sen di pintu Istana Kepresidenan. Selanjutnya Presiden Prabowo dan Presiden Senat Hun saling memperkenalkan delegasi masing-masing.
Mereka lalu masuk ke ruang kredensial untuk mengisi buku tamu dan dilanjutkan dengan pertemuan 4 mata antara kedua pemimpin negara. Pertemuan kedua negara ini menjadi momentum penting untuk mempererat dan meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan Kamboja, serta memperkuat kerjasama di berbagai bidang strategis. Dan juga kredensial. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan terminal khusus haji dan umroh 2F di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Terminal 2F dilaporkan bisa menampung 94 juta kapasitas orang per tahun. Presiden Prabowo didampingi Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah Ha'amod, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Investasi Hilirisasi Indonesia Rosan Roslani hadir ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Terminal 2F Minggu siang kemarin. Presiden meresmikan terminal khusus haji dan umroh di Terminal 2F. Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine, pemutaran video, dan penandatanganan prasasti oleh Presiden. Usai acara, Presiden juga menyapa calon jemaah haji dan memastikan semua fasilitas di Terminal 2F dalam kondisi baik dan bisa memberikan pelayanan maksimal ke calon jemaah haji yang akan berangkat ke Madinah. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk terus melayani Indonesia sepenuhnya. Pemirsa, siapa sangka seorang pemuda bisa berangkat haji 2025 meski hanya berprofesi sebagai penjual nasi di warung kecil berdinding bambu di Jember, Jawa Timur. Menabung sedikit demi sedikit sejak belasan tahun lalu dengan menyisihkan keuntungan dari berjualan. Inilah keseharian Sadidun Niam, warga Desa Bangsal Sari, Jember, yang berjualan nasi di warung kecil berdinding bambu di kawasan sebuah pesantren. Sadid juga menjual teh hangat dan kopi untuk para santri. Dari hasil jerih payahnya bertahun-tahun ini, pada tahun 2019 ia mendaftar haji. Pada tahun 2025, Sadid dipanggil untuk berangkat haji bersama orang tuanya yang sudah tua dan familinya. Sadid mengaku senang dan bangga karena dapat berhaji tahun 2025 ini. Bahkan karena sudah menjadi cita-citanya sejak kecil, Sadid mengaku kerap bermimpi menjalankan tawaf di Tanah Suci. Alhamdulillah, bertiga sama adik sama ibu gitu. Terus sudah sampai berangkat haji mengumpulkan uang berapa lama? Kalau menabung berapa? Lamanya ya lama, belasan tahun itu. Mulai dari awal buka warung terus sampai sekarang itu dikumpul sampai biar dapat berangkat haji. Jika tidak ada aral melintang, Sadid akan berangkat melalui KBA Asunia Kencong Jember dan berangkat dari embarkasi Surabaya. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugerto, iNews melaporkan.